Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kembali lagi di video aku kali ini. Di sini aku mau membahas terkait dengan 5 saham yang menjadi koleksi Lo Keng Hong ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa Lo Keng Hong itu merupakan bapak investornya Indonesia atau sering dikenal dengan Warren Buffett-nya Indonesia, di mana beliau selalu memperhatikan value dari saham itu sendiri dalam membeli saham untuk jangka panjang serta memilih saham-saham yang masih memiliki valuasi harga yang cukup murah dengan kinerja perusahaan yang cukup bagus. Nah, berikut saya akan bahas dan review terkait dengan 5 saham yang menjadi koleksi Lo Keng Hong di tahun 2023, teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut, untuk teman-teman semua silahkan di like, di komen, dan di subscribe dulu tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat memberikan edukasi dan tutorial ke teman-teman. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu ada saham GJTL atau Gajah Tunggal ya, teman-teman. Dimana pada saat video ini dibuat, harga sahamnya itu adalah Rp920 per lembar sahamnya, dimana pada hari ini sudah naik sebesar 2,22%. Nah, ketika teman-teman ingin membeli satu lot, maka membutuhkan uang sebesar Rp92.000 per lot dari saham Gajah Tunggal itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita masih mengacu terkait dengan dari segi harga, dimana kita bisa lihat secara candlestick atau secara teknikal analisanya, kita bisa lihat bahwa saham GJTL ini pernah menyentuh harga di kisaran 3.350 hingga 3.680 untuk harga tertingginya. Kemudian harga terendahnya itu pernah menyentuh kisaran di harga Rp570 hingga Rp202. Untuk saat ini harganya itu di kisaran 920, dan secara teknikal dari pergerakan candle, harga saham ini masih cukup murah dan masih cukup di bawah, dimana sudah pernah mencoba breakout dari angka Rp1.035, namun sekarang masih mengalami koreksi. Jadi untuk teman-teman yang mau memilih atau mau watchlist dari saham GJTL ini cukup menarik karena harga sahamnya masih cukup di bawah dan kemungkinan masih akan sideways dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi price performance, dari performance harganya kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana kita bisa lihat 5 tahun terakhir itu sudah menaik sebesar 20,26% dan 3 tahun terakhir itu 161,36%, dan hari ini itu naik cuman 2,22%. Cuman beberapa minggu terakhir, yaitu 1 minggu dan 1 bulan terakhir itu minus cukup tinggi ya, teman-teman. Ini perlu diperhatikan karena sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, jadi mengalami koreksi itu hal yang wajar. Kemudian terkait dengan harga tertinggi dan harga terendahnya itu pernah di harga terendah 232 dan harga tertingginya itu pernah menyentuh di harga 1415, teman-teman. Nah, kemudian ketika kita lihat dari pergerakan harga saham setiap periodenya, kita bisa lihat dari 5 tahun terakhir, dari harga rata-rata dari tahun 2019 hingga tahun 2023, di mana di sini ada pergerakan kecenderungan secara probability terkait dengan pergerakan harga sahamnya, di mana cenderung harga sahamnya itu naik atau hijau itu di bulan Januari sampai dengan Juli, itu mayoritas atau probability-nya itu mayoritas mengalami kenaikan. Nah, kemudian di bulan Agustus dari tahun 2019 hingga 2023 itu cenderung merah dan semuanya merah, sehingga probability-nya itu 0% ya, jadi tidak ada kenaikan. Kemudian di bulan September juga 0%. Nah, kemudian untuk sekarang di tahun 2023, kebetulan di bulan Agustus itu sudah minus 14,81%. Ini bahkan baru hanya awal minggu bulan Agustus ya, teman-teman. Kemudian potensi juga di bulan September ini juga akan mengalami koreksi. Kenapa? Karena probability-nya ketika kita lihat dari tahun sebelumnya semuanya merah dan minus di atas 7%. Jadi untuk teman-teman yang mau mengambil posisi, mungkin ini adalah hal yang tepat ketika harganya masih jatuh-jatuh. Kemudian di bulan Oktober itu masih ada potensi hijau, di mana 75% itu memiliki probability naik ya, karena pada bulan tahun 2022 itu pernah mengalami penurunan 4,72%. Di bulan November juga probability-nya itu cukup kecil, dan di Desember, di mana di akhir tahun itu mulai mengalami peningkatan sedikit, dan secara year to year-nya atau di akhir tahun itu akumulasinya itu mayoritas mengalami kenaikan ya, teman-teman. Jadi ini juga menjadi acuan untuk bulan-bulan berikutnya ketika teman-teman ingin membeli saham dari GJTL itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi pendapatan, kita di sini saya tampilkan dari laporan per kuartalnya, di mana di Maret 2023 ini cukup bagus, yaitu sudah mengalami peningkatan pendapatan yaitu sebesar 5,22% dibandingkan kuartal sebelumnya.
dan laba bersih juga sudah meningkat sebesar 271,70%. Jadi ini sudah cukup positif ya teman-teman. Nah, kemudian ketika kita lihat secara valuasi, kita bisa lihat bahwa dari EPS-nya atau earning per share-nya di tahun 2023 kuartal 1 dan kuartal 2 ini sudah cukup positif, di mana kuartal 2 sebelumnya itu minus 39, sekarang sudah positif 27, sehingga EPS-nya itu sudah mencapai 206%. Jadi ketika kita menunggu kuartal 3 dan kuartal 4-nya ini bagus, maka kemungkinan EPS-nya ini bakalan menyentuh di harga 300 hingga 400. Nah, kemudian dari segi dividen, memang saat ini belum rutin membagikan dividen ya teman-teman. Ketika teman-teman ingin mengincar dividen, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian net profit-nya itu sudah tembus sebesar 359 miliar. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi book value per share-nya, itu harga nilai buku saham ini adalah sebesar 2.151 dan harga saham sekarang itu baru 921. Jadi secara valuasi harga saham ini masih dikategorikan sangat murah, dimana kita bisa lihat bahwa price book value ratio-nya itu baru 0,43 kali. Jadi harga saham ini masih sangat murah dengan fair atau price earning ratio 4,46 kali, sehingga saham ini dapat dikatakan saham yang masih under value. Cuman teman-teman harus juga memperhatikan faktor-faktor lain seperti profitability-nya, di mana untuk net profit-nya ini masih cukup kecil, yaitu 4,42%. Cuman di sini memiliki DER yang tidak terlalu tinggi, yaitu hanya 151%, dan cash rasionya 12,70% teman-teman. Jadi itu terkait dengan review saham GJTL dari performa harga, kemudian secara teknikal terkait dengan harganya, serta secara valuasi harga saham ini masih sangat murah dan dapat dikategorikan masih under value, sehingga ini menjadi salah satu saham milik dari Lo Kuang Hong itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada saham BMTR atau Global Mediacom teman-teman. Untuk Global Mediacom ini harganya per lembar Rp310 per lembarnya. Nah, ketika teman-teman ingin membeli satu lot, itu membutuhkan uang sebesar Rp31.000 per lotnya. Dan pada hari ini harga sahamnya tidak mengalami penurunan dan tidak mengalami kenaikan, stay di harga Rp310 per lembar. Nah, kemudian ketika kita lihat dari secara teknikal analisis, harga sahamnya ini masih sideways di kisaran harga 131 hingga 461, dan harga sekarang itu berada di Rp310 per lembar sahamnya, dan masih dapat dikategorikan secara teknikal harga saham ini masih sangat jauh berada di support atau di support area ya teman-teman. Jadi harga saham ini pernah menyentuh harga tertinggi di kisaran 2.600 hingga 2.800. Jadi berbanding dengan harga sekarang 310, itu persentasenya ketika dia bisa mampu kembali ke atas itu sangat besar sekali teman-teman. Jadi ini juga masih perlu diperhatikan, di mana memiliki resisten yang cukup kuat secara teknikal di kisaran harga 745. Ketika breakout, dia akan menuju resisten berikutnya di harga 1235 teman-teman. Itu secara candlestick-nya harganya masih cukup di bawah atau di support. Nah, kemudian secara price performance dan rank harga terendah dan harga tertingginya, di mana secara performance memang 5 tahun terakhir harga saham ini minus 45,13%, dan secara 3 bulan terakhir harga saham ini sudah tumbuh sebesar 12,32%, dan 1 minggu terakhir itu minus 7,19%. Jadi masih mengalami koreksi karena pergerakannya kita lihat tadi itu masih cenderung sideways teman-teman. Kemudian ketika kita lihat harga terendah dan harga tertingginya, itu pernah menyentuh di harga terendah 160 dan harga tertinggi pernah di 635. Nah, secara periode kita bisa lihat untuk pertumbuhan harga, pergerakan harga dari saham BMTR, di mana dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sampai sekarang, itu ketika kita lihat average-nya atau rata-rata pergerakan harganya itu mayoritas hijau teman-teman. Jadi mayoritas setiap bulannya itu mengalami kenaikan, dan hanya beberapa bulan tertentu yang mengalami penurunan atau minus, dimana yang paling dominan itu pada bulan April, Mei dan Juni serta Juli itu mayoritas pergerakan harga sahamnya itu hijau, dan di bulan Agustus, September, Oktober, dan November itu mayoritas mengalami penurunan atau merah, dan dimana sekarang itu pas pada bulan Agustus di tahun 2023 ini sudah minus 9,36% dari kecenderungan dari tahun-tahun sebelumnya. Bulan September ini juga minus yang cukup tinggi, dan di bulan Oktober sudah mulai ada peningkatan, di mana probability-nya 75% harga sahamnya akan mengalami kenaikan atau hijau. Jadi buat teman-teman untuk membeli harga yang sekarang yang masih disupport, mungkin bisa dipertimbangkan dari segi
probability-nya. Apakah saham ini memiliki probability yang berpotensi naik atau akan turun di bulan-bulan berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi laporan pendapatan per kuartal di tahun 2023, memang dari segi pendapatannya Ana masih belum mengalami pertumbuhan, di mana pendapatannya ini bahkan minus dari kuartal sebelumnya itu sebesar 6,16%, dan laba bersihnya juga mengalami penurunan 2,13%, sehingga ini berpengaruh terhadap pergerakan dari kenaikan harga yang berpotensi di bulan Agustus dan September itu akan mengalami penurunan juga. Nah, kemudian ketika kita lihat secara valuasi, memang secara EPS atau earning per share-nya di tahun 2023 kuartal 1 dan kuartal 2 itu positif, cuman ini masih lebih kecil dibandingkan tahun 2022, sehingga ini berdampak juga ke harga saham karena memiliki pendapatan yang turun serta laba yang menurun. Nah, kemudian dari net profit-nya juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, itu yang tahun ini hanya sekedar 440 miliar rupiah. Nah, kemudian dari segi book value per share-nya atau VBVS-nya atau nilai bukunya, harga saham ini sebesar Rp925 per lembar saham, dan harga sekarang itu baru Rp310 per lembar saham. Itu kurang lebih lebih mahal 3 kali lipat ya dari harga yang sekarang. Itu artinya harga sekarang itu masih lebih murah, di mana price book value ratio-nya itu hanya 0,3 kali ya. Jadi itu artinya harga saham sekarang itu jauh lebih murah daripada nilai bukunya. Dengan fair atau earning ratio-nya itu baru 5,84 kali. Kemudian net profit margin-nya juga cukup positif, yaitu 7,45%, serta memiliki DER 58,11%. Jadi DER-nya sangat kecil, ini cukup baik ya buat teman-teman untuk saham BMTR. Jadi saham ini masih dapat dikategorikan saham yang memiliki valuasi atau nilai saham itu masih murah jauh ya dibandingkan dengan jadi saham ini dapat dikategorikan sebagai saham yang memiliki nilai atau valuasi yang sangat murah atau under value ya teman-teman, sehingga ini juga perlu buat teman-teman untuk pertimbangkan menjadi koleksi untuk teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu ada saham DILD atau PT Inti Land Development. Saham ini juga merupakan saham yang menjadi pilihan oleh Bapak Loh Keng Hong untuk investasi jangka panjangnya, di mana harga saat ini baru di Rp230 per lembar sahamnya, dan hari ini sudah naik sebesar 0,88%. Untuk teman-teman ingin membeli satu lotnya itu hanya membutuhkan uang sebesar Rp23.000 per lot, dimana untuk secara teknikal memang rata-rata dari 3 saham yang saya bahas ini harga sahamnya semua tuh masih berada di area support atau di bawah ya. Kenapa? Karena harganya masih cukup murah. Kemudian di sini harga untuk DLD-nya itu masih pergerakannya kurang lebih akan sideways di kisaran 132 sampai 290, dan sekarang ini sudah mencoba untuk breakout dari garis trendline bearish yang sebelumnya ya, sudah breakout. Jadi ini berpotensi koreksi dulu terlebih dahulu, mungkin akan menyentuh di harga kurang lebih di harga 210 atau 200, maka dia akan mengalami breakout dan ada potensi untuk mengalami kenaikan menuju resisten yang sebelumnya itu di harga 290, kemudian akan mencoba ke harga 466 seperti itu. Jadi secara teknikal harga saham DILD ini masih dapat dikategorikan murah dan masih bergerak sideways di kisaran harga 132 dan 290. Jadi teman-teman ketika ingin membeli untuk investasi jangka panjang secara teknikal ini masih cocok untuk direkomendasikan untuk teman-teman ambil, cuman harus diperhatikan juga dari segi fundamentalnya. Nah, kemudian ketika kita lihat dari price performance, memang di ukuran waktu beberapa waktu terakhir dari 1 minggu dan 1 bulan terakhir itu harga sahamnya turun hingga 15,44%, namun secara year to year di mana 1 tahun terakhir harga sahamnya naik sebesar 57,53%. Kemudian dari rank harganya itu pernah menyentuh harga terendahnya di 138 dan harga tertinggi di 466. Nah, kemudian secara periodenya memang dari segi periode saham DILD ini mayoritas sahamnya terus mengalami penurunan ya, dari 2019 hingga tahun 2023 itu cenderung merah, dimana hanya bulan-bulan tertentu di bulan Mei dan bulan Juli serta bulan Oktober itu profitability-nya itu mengalami kenaikan atau hijau, yaitu 60%, bulan Juli 60% dan bulan Oktober 75%. Jadi ketika teman-teman ingin membeli saham ini di bulan Agustus dan September itu masih cenderung mengalami penurunan dan ada potensi
sebesar 75% probability-nya itu akan naik di bulan Oktober, teman-teman. Ini juga sebagai bahan acuan teman-teman untuk membeli saham maupun investasi maupun tradingnya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi pendapatan, memang saham DILD ini per kuartal di tahun 2023 itu pendapatannya meningkat 174% dan laba bersihnya juga meningkat 141,80%. Jadi ini berdampak positif terkait dengan kinerja dari saham DILD itu sendiri. Kemudian secara valuasi kita bisa lihat dari EPS-nya itu sudah mulai positif, teman-teman, di mana pada tahun 2022 kuartal 1 dan 2 itu minus 7 dan 9, dan sekarang di tahun 2023 sudah mulai positif walaupun tidak terlalu besar, tapi sudah ada tanda-tanda positif bahwa dia sudah memiliki EPS 3 dan 1 ya di kuartal 1 dan 2. Nah, kemudian secara net profit-nya itu juga ada, yaitu sebesar 39,56 miliar, teman-teman. Nah, kemudian secara valuasi kita bisa lihat bahwa harga saham ini adalah sebesar 499 itu nilai bukunya, dan harga sekarang itu baru 230. Jadi harga sekarang masih jauh lebih murah dibandingkan nilai bukunya, teman-teman. Jadi valuasinya masih cukup murah. Kemudian dari segi dividen, ini belum membagikan dividen, ini juga perlu diperhatikan bagi teman-teman. Ini belum membagikan dividen untuk DILD. Kemudian dari segi price book value ratio-nya itu baru hanya 0,46 kali, rata-rata di bawah 1 kali ya, teman-teman. Kemudian memiliki net profit margin yang atau NPM-nya masih cukup kecil, 1,58%. Kemudian untuk DER-nya itu masih di bawah 200, yaitu hanya 171,35%. Nah, kemudian yang keempat itu ada saham NISP. Ini bank ya, teman-teman, Bank OCBC NISP. Ini salah satu juga saham yang menjadi incaran dari Bapak Loh Keng Hong, di mana harga sahamnya itu sekarang kisaran di harga Rp1.205 per lembar sahamnya, dan hari ini mengalami penurunan atau koreksi sebesar 0,41%. Untuk membeli satu lot itu membutuhkan harga Rp120.500 per lotnya. Kemudian secara teknikal memang ini sudah tidak direkomendasikan ya secara teknikal. Kenapa? Karena harganya sudah mengalami kenaikan cukup tinggi, yaitu kisaran harga sekarang itu di harga Rp1.205 per lembar sahamnya, dan pernah menyentuh harga tertinggi di 1.375. Dan dari 1 tahun terakhir, yaitu dari harga 630 ketika harganya disupport, itu sekarang sudah naik kurang lebih sekitar 110,52% dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, ketika teman-teman ingin masuk di saham NISP ini, teman-teman harap bersabar dan menunggu agar mengalami koreksi terlebih dahulu secara teknikal, di mana berpotensi dia akan mengalami koreksi ke harga 945, teman-teman. Mungkin dalam kurun waktu yang cukup panjang ini akan menyentuh di harga 945 untuk koreksinya. Jadi teman-teman bisa menunggu dan lebih sabar, karena ketika masuk sekarang ini sudah cukup terlambat secara teknikalnya karena harganya sudah lumayan tinggi. Nah, kemudian ketika kita lihat dari price performance, itu performanya cukup baik dalam kurun waktu jangka panjang ya, teman-teman, karena kita lihat dari year to year, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun itu positif semua, dan untuk kurun jangka pendeknya itu masih minus semua ya, teman-teman, yaitu di 1 bulan terakhir itu minus 2,03%. Jadi untuk jangka panjangnya cukup baik. Kemudian dari segi harganya itu pernah menyentuh harga terendah di 615, dan harga tertingginya pernah di harga 1.320. Kemudian secara probability pergerakan harga setiap bulannya dari 5 tahun terakhir, memang secara rata-rata probability-nya itu memang ada kenaikan harga, yaitu 9,67% dalam 1 tahun. Di rata-ratakan di mana di tahun 2022 itu 11,19% dalam kurun waktu 1 tahun mengalami kenaikan. Namun secara probability bulanannya, harga saham ini cenderung mengalami kenaikan di bulan Januari, Februari, dan di bulan Oktober, teman-teman. Nah, sekarang ini bulan Agustus dan cenderung masih mengalami koreksi, dan sekarang sudah koreksi 0,41%, dan di bulan September ini juga berpotensi mengalami penurunan. Dan secara probability kita bisa lihat di bulan Oktober ini ada potensi mengalami kenaikan, karena dari kecenderungan di tahun-tahun sebelumnya di bulan Oktober ini semua mengalami hijau atau kenaikan, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin trading atau ingin swing trading bulanan seperti itu, mungkin bisa masuk di bulan September di harga support-supportnya seperti itu. Nah, kemudian ketika lihat dari segi laporan atau pendapatan, itu di kuartal ketiga di tahun kuartal pertama tahun 2023 itu pendapatannya cukup tinggi, itu 32,05% meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya, dan memiliki laba bersih 65,76% dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi ini cukup positif serta berpengaruh positif pula terhadap kenaikan dari harga saham NISP itu sendiri.
secara valuasi kita bisa lihat untuk earning per share-nya ini di kuartal 1 dan kuartal 2-nya ini cukup positif, di mana kuartal 1 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sehingga memberikan dampak positif juga untuk EPS-nya ya. Kemudian dari segi net profit-nya itu ini cukup besar dibandingkan saham-saham yang lain yang tadi, itu sebesar 2,07 triliun seperti itu juga sangat positif. Kemudian dari segi dividennya itu per share-nya itu hanya 58 rupiah per lembar. Kemudian dari book value per share-nya itu harga saham ini itu sebesar nilainya 1.538 dan harga sekarang itu baru 1.200. Jadi secara valuasi harganya masih di bawah nilai bukunya. Kemudian secara dividen yield-nya itu kisaran 4,81% dan per book value ratio-nya itu baru 0,78 kali dan masih di bawah 1 kali ya teman-teman, dan masih dapat dikategorikan saham ini masih under value. Kemudian secara DER atau debt equity ratio-nya itu 595. Memang secara DER saham ini lebih tinggi dibandingkan saham-saham milik Lo Keng Hong yang lain karena ini adalah saham perbankan. Jadi untuk hutangnya itu pasti cukup tinggi. Kemudian dari cash ratio-nya itu 3,44%, itu masih cukup kecil yang harus dipertimbangkan buat teman-teman. Jadi ketika kita lihat dari segi earning per share dan valuasinya, harga saham ini cukup baik dan cukup positif, mengalami pertumbuhan dan masih memiliki valuasi yang cukup murah, dan ini juga perlu dipertimbangkan. Namun untuk harga saat ini memang secara teknikal tadi itu masih cukup tinggi dan harus menunggu koreksi terlebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir itu yang cukup menarik juga ada saham BNGA atau Bank CMB Niaga, di mana harga saham sekarang ini Rp1.670 per lembar sahamnya. Untuk membeli satu lot itu memberikan uang 167.000. Nah, ketika kita melihat secara teknikal, ini hampir sama dengan saham NISP, di mana harganya sudah cenderung mengalami kenaikan ya. Kurun waktu beberapa waktu terakhir, kurang lebih dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, 1,5 tahun terakhir itu sudah cukup signifikan mengalami kenaikan. Dan harga sekarang itu di kisaran harga 1.610 ya, jadi sudah cukup tinggi. Ketika teman-teman ingin masuk, mungkin teman-teman bisa menunggu koreksi ke harga 1.500-an untuk investasi jangka panjangnya. Jadi ini masih berpotensi untuk mengalami kenaikan hingga menyentuh harga 2.050 ya. Ini masih berpotensi, cuman perlu diperhatikan ketika teman-teman mau masuk saat ini harganya sudah cukup tinggi. Secara teknikal lebih baik menunggu koreksi terlebih dahulu. Paling dekat itu di harga 1.500, kemudian di harga 1.175 teman-teman. Kemudian kalau untuk investasi jangka panjang masih belum disarankan untuk diambil posisi yang sekarang seperti itu karena harganya masih cukup tinggi, jadi lebih baik ditunggu koreksi terlebih dahulu. Nah, secara performa memang harga saham BNGA ini dalam kurun waktu yang sangat panjang dan menengah ini positif semua ya trennya. Di 3 tahun terakhir itu naik sebesar 171%. Nah, kemudian dari harga sahamnya, harga terendah ini pernah di harga 515 dan harga tertingginya itu pernah di 1.715 rupiah per lembarnya. Nah, kemudian secara probability kenaikan harga setiap bulannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, di mana rata-rata setiap tahun itu menaik sebesar 13,65%. Kemudian di tahun 2023 itu naik 22,80%. Nah, ketika kita lihat probability secara bulanan di setiap bulan dari masing-masing tahun, di mana kita bisa lihat bahwa pada bulan Februari itu setiap tahun cenderung mengalami kenaikan, kemudian di bulan April, kemudian di bulan Juli sampai Agustus itu cenderung mengalami peningkatan dan bahkan ada koreksi di bulan September ya teman-teman. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian Oktober sampai Desember itu juga cenderung mengalami kenaikan, probability-nya 75% seperti itu. Jadi untuk teman-teman nggak ingin masuk di bulan Agustus di tahun 2023 ini perlu dipertimbangkan dari segi probability-nya. Kenapa? Karena di bulan September ada potensi koreksi yang cukup tinggi teman-teman. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian dari segi laporan pendapatan, itu untuk pendapatannya di kuartal 1 2023 cukup baik, yaitu 15,68% dan memiliki laba bersih 32,41%. Nah, secara valuasi di mana earning per share-nya kita bisa lihat kuartal 1 dan kuartal 2 2023 sangat tumbuh secara signifikan, yaitu 63 dan 66 rupiah per lembarnya, sehingga memiliki EPS 257. Ini hanya baru kuartal 1 dan 2, belum kuartal 3 dan 4. Dibandingkan tahun 2022 kuartal 1, 2, 3 dan 4 EPS
EPS-nya hanya 200. Jadi ini sudah naik sangat signifikan. Nah, kemudian untuk dividennya ini 5 tahun terakhir cukup rutin membagikan dividen dan cukup tinggi juga. Kemudian net profitnya itu sudah tumbuh sebesar 3,23 triliun teman-teman, dan memiliki aset yang cukup tinggi yaitu sebesar 329,68 triliun. Jadi ini ada nilai tambah dari Bank BNGA, asetnya sangat tinggi. Kemudian dari segi dividen per share-nya juga cukup tinggi. Kemudian dari segi book value per share-nya itu harga saham ini adalah nilainya sebesar 1.831, dan harga yang sekarang itu baru 1.670. Itu artinya harga sekarang itu masih jauh lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Nah, kemudian untuk dividen yield-nya itu terakhir itu 6,90%, jadi sangat tinggi, dan plus book value ratio-nya itu baru 0,91 kali, jadi masih cukup murah. Kemudian secara net profit margin-nya juga masih cukup baik, yaitu 24,01% atau di atas 20%. Dan di sini DER-nya itu hanya sebesar 615,84% dan memiliki cash ratio 8,37%. Memang cash ratio-nya cukup kecil, ini juga perlu diperhatikan buat teman-teman. Cuman kalau dari segi valuasi dan harga dan earning per share-nya serta valuasi-valuasi yang lain, harga saham BNGA itu paling bagus secara valuasinya dibandingkan 4 saham yang lainnya seperti itu, karena memiliki probability dan profit yang cukup konsisten dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Nah, kemudian ketika kita lihat secara keseluruhan di sini kita compare ya, saya mencoba untuk melakukan compare di kelima saham yang saya sampaikan tadi, di mana setelah kita compare bahwa saham-saham berikut di sini sudah saya sampaikan terkait dengan fair ratio-nya itu di GJTL, BMTR, DILD, BNGA, dan NISP itu yang paling tinggi itu di DILD itu 30,13%. Kemudian earning yield-nya itu kurang lebih yang paling besar itu adalah di BMTR seperti itu. Jadi kemudian dari segi market cap itu yang paling besar itu adalah BNGA dan NISP, karena ini salah satu saham perbankan di mana BNGA memiliki market cap yang cukup besar 41,970 miliar. Kemudian ketika kita lihat dari net profitnya secara kuartal itu yang paling besar itu juga dipegang oleh BNGA 29,26% dan NISP 25,98%. Kemudian ketika kita lihat dari return on asset-nya itu yang paling besar itu dimiliki oleh BMTR ya teman-teman, dan BNGA serta NISP. Jadi saham ini juga teman-teman bisa melihat dari segi perbandingannya, dari segi valuasinya, kemudian dari segi profitability-nya serta manajemen effectiveness-nya. Kemudian ketika kita lihat dari segi dividen, itu memang untuk dividen yang paling besar itu masih didominasi, untuk dividennya itu masih dipegang oleh BNGA dan NISP yang cukup rutin membagikan dividen, di mana fair ratio-nya itu BNGA itu 44,76% dan NISP 32,22%. Sehingga untuk dividen yield-nya yang paling konsisten itu BNGA dan INSP. Jadi dari kelima saham yang menjadi koleksi atau pilihan dari Bapak Loh Keng Hong ini, yang paling rutin membagikan dividen itu adalah BNGA dan INSP. Kemudian secara price performance memang kita bisa lihat untuk performanya yang paling bagus dari segi harga di sini adalah tetap masih BNGA dan NISP ya teman-teman. Kemudian bisa dibandingkan dengan GJTL untuk performanya juga cukup baik. Nah, kemudian ketika kita lihat dari book value-nya per kuartalnya, kita bisa lihat untuk book value-nya di sini yang paling besar itu ada di BNGA 43,953 miliar dan NISP 35,297 miliar teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Mungkin untuk lebih jelas teman-teman bisa lihat di tabelnya untuk dari segi perbandingan kelima saham yang saya bahas tadi. Nah, jadi begitu teman-teman, dari kelima saham tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua saham yang menjadi koleksi Bapak Loh Keng Hong itu sendiri masih memiliki VBP atau valuasinya itu masih di bawah 1 kali, serta memiliki PER yang masih berada di bawah 10 kali. Jadi secara valuasi harga sahamnya itu masih semua di bawah 1 kali dan masih cukup murah seperti itu. Di sisi lain juga memiliki
valuasi atau fundamental yang cukup baik dari segi keuangan serta pendapatan. Mungkin dari kelima saham tersebut teman-teman bisa memilih kira-kira mana saham yang paling bagus dari segi valuasinya dan mana saham yang paling bagus dari segi fundamental dari laporan keuangannya. Untuk teman-teman bisa pilih sendiri ya teman-teman. Nah, jadi demikian buat teman-teman semua, itu 5 saham yang saya review, yang saham-saham yang dimiliki oleh Bapak Loh Keng Hong. Nah, sebelum saya akhiri buat teman-teman semua, video ini saya buat tetap disclaimer ya, dimana semua saham yang saya sebutkan bukan rekomendasi ajukan untuk beli, melainkan hanya edukasi menurut pendapat pribadi dan segala resiko yang ditimbulkan, baik kerugian maupun keuntungan merupakan tanggung jawab masing-masing buat teman-teman semua. Jadi tetap Dior ya, Dior Research, tetap melakukan analisa terlebih dahulu dan pengkajian secara mendalam sebelum teman-teman memilih saham yang ingin teman-teman beli atau investasikan. Oke, untuk teman-teman semua terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar channel ini semakin berkembang.